Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 24 Maret 2022, hari biasa dalam pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 14 sampai dengan ayat 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan semua orang yang tidak bersama dia berarti melawan dia. Yesus sebenarnya ingin mengatakan bahwa banyak kejahatan di dunia ini justru karena terpisah dari Tuhan. Karena ketika manusia jatuh dari Tuhan, maka kekuatan jahatlah yang akan menguasainya. Maka dari itu manusia diundang untuk datang bersatu dengan Tuhan. Ini semua menyadarkan kita semua bahwa kekuatan hanya akan diperoleh jika manusia membuka hati bagi rahmat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak tawaran dalam kehidupan kita sekarang ini. Perhatikan yang kita lakukan setiap hari. Bukankah kita lebih sering melakukan hal-hal yang menyenangkan kita dan berusaha memperolehnya dengan cara-cara yang kurang baik? Sebagai murid Kristus, hendaknya kita berusaha untuk senantiasa bersamanya, bersatu dan melakukan kehendaknya, bukan sebaliknya, berlaku sesuka hati kita dan tidak mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan bagaimana orang-orang tidak beriman menolak ajaran Yesus Kristus. Orang yang tidak beriman ini berpandangan bahwa apapun yang dilakukan Yesus semua buruk, karya setan Beelzebul. Padahal apa yang terjadi, mereka sesungguhnya hanya iri dan tidak senang apabila Yesus nampak hebat dan berkuasa. Mereka menyebarkan gosip kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sebenarnya merekalah yang hatinya dipenuhi iri dan dengki. Namun meskipun demikian, Yesus tidak marah, tidak menyerang, dan tidak membenci orang-orang yang menolak ajarannya. Ia dengan lembut menyapa dan berdialog dengan mereka. Suatu bukti nyata bahwa Yesus seperti Bapanya sejak menciptakan kita memberi kebebasan atau pilihan bebas pada setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbuat kebaikan atau kebenaran, akan selalu ada orang yang tidak suka pada kita. Si jahat tidak pernah senang bila kita mendoakan musuh kita. Si jahat tidak pernah senang ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hendaknya kita tetaplah berbuat kasih.
Karena sama seperti Yesus, ia bertindak bukan untuk mendapatkan simpati banyak orang, tetapi ia melakukannya karena kasihnya kepada orang yang menderita dan demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Ingatlah bahwa tantangan akan selalu ada ketika kita berbuat kasih. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, Tuhan tetap lembut, sabar, setia, menantikan kita dengan pilihan hidup kita masing-masing. Mari kita senantiasa berusaha berbuat kebajikan terhadap sesama, tekun dalam hidup doa, lebih bersemangat kembali, bangkit dari kemalasan, dan sebagainya. Dengan demikian, kita menjadi bersahaja di hadapan hadirat-Nya. Allah Bapa yang baik hati masih tetap memberikan waktu kepada kita untuk meraih kebahagiaan sejati dari diri-Nya melalui Yesus Kristus Putranya. Dengan bebas kita memilih jalan Tuhan. Itulah pilihan dewasa dan tepat, maka kita akan mengalami keselamatan yang datang dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari yang jahat. Berilah aku rahmat-Mu agar aku selalu melakukan kehendak-Mu, dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.